mau pindah. Kenapa? Dosen pembimbing bilang aku harus tukar kamar dengan siswi yang di lantai bawah. Padahal asrama kita sudah harmonis begini. Bye-bye semuanya. Wah, dosen pembimbing kasih kita teman sekamar orang kaya generasi kedua. Dia kan yang peringkat 1 di jurusan. Kalian kok bisa tahu? Aku punya firasat buruk. Aku minta temanku di lantai bawah kirim fotonya. Sebentar lagi juga tahu siapa dia. Fanny, kalian berdua mirip sekali. Ternyata benar kamu. Jangan-jangan kamu yang minta dosen pembimbing buat pindahin aku ke sini. Ini adikku, dia tinggal sama ibuku. Fanny dari kecil tinggal sama ayahku. Lingkungan kami berbeda. Kelihatan banget sih. Jomplang banget dia bedanya. Adiknya cantik, kulitnya putih. Vina, tentu saja kami bakal bantu kamu. Kamu cantik banget kayak putri. Asrama kita si Vina menang juara 1 lomba kewirausahaan. Ini semua sertifikat dari Vina karena dia nyumbang buat gedung kampus. Biasa saja. Fanny, gimana hasil ujianmu? Cih, kamu kan satu kampus juga sama aku. Padahal satu ibu, tapi kamu kelihatan biasa banget dibanding adikmu. Adil nggak sih? Sepertinya sejak lahir aku cuma jadi latar belakang buat adikku. Yang ini tolong dibungkus. Nggak jadi deh. Kamu ini nggak punya uang tapi berani coba-coba. Ini harus dibayar ya. Berapa harganya? Harga aslinya 600.000. Aku yang bayar. Aduh Nona, Anda datang. Nggak usah bayar, nggak apa-apa kok. Kok bahasa Inggris semua? Tolong kamu artikan buat kakakku. Menu andalan kami steak, mau tingkat kematangan berapa? 80% matang. Kamu nggak dengar? Kami berdua mau matang sempurna, well done. Kok kembar tapi bedanya jauh banget ya? Hidup adikku selalu jauh lebih baik dariku. Kamu betah jadi latar belakang terus. Kalau aku jadi kamu, aku bakal pura-pura jadi dia dan balik ke rumah ibumu. Masa dia terus yang dapat enaknya? Kamu pikir kamu bisa mengadu domba aku sama adikku? Punya adik sehebat dia, ya aku ikut bangga dong. Mah, aku ingat mama investasi di toko parfum itu. Penjaganya jahat sama kakakku, tarik investasinya. Nona, maafkan saya, barang uji coba nggak perlu ganti kok. Maafkan saya, Nona kedua. Punya adik yang bisa diandalkan itu enak banget. Setiknya lumayan, aku mau isi saldo member 100 juta. Wah, pesanan besar. Syaratnya kamu harus dipecat. Hari ini juga dia saya pecat, maaf ya. Isi saldo sebanyak itu mau makan sampai kapan? Siapa suruh dia meremehkan kakakku? Masalah yang bisa diselesaikan pakai uang itu bukan masalah. Adikku membuatku makin percaya diri. Aku bukan sekedar latar belakang lagi. Aku masuk 3 besar di jurusan dan juara 1 lomba di desain busana. Kamu di sini mau makan ayam kelapa nggak? Kamu yang traktir ya? Boleh. Adik-adikku, saatnya kita bertemu. Aku adalah dosen pembimbing kalian. Hari ini datanglah ke ruanganku. Halo Bu dosen. Hah? Kamu? Sesuai dengan perkembangan zaman, universitas kita meluncurkan program penyediaan robot teman sekamar di asrama. Wah, keren banget kayak film fiksi ilmiah. Sekarang izinkan saya memperkenalkannya, robot nomor 102. Halo semuanya, saya robot nomor 102. Nama Fanny. Mirip banget sama manusia ya, cantik banget. Hanya satu asrama yang akan mendapatkan hak untuk menggunakan robot ini. Asrama kami, asrama kami. Selama periode ini, tugas teman sekamar adalah membantu robot menguasai poin-poin penting dalam kehidupan manusia. Oh, ternyata ada tugasnya juga ya. Jika robot berhasil membaur dengan manusia, asrama tersebut akan mendapatkan dana penelitian sebesar 100 juta. Mohon bantuannya. Mengajari Fanny jadi manusia, uang hadiahnya cukup buat aku santai bertahun-tahun. Fanny, pilihlah sendiri. Saya memilih dia dari kamar 403. Asrama kita terpilih. Semoga robot dan manusia bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Kelas selesai. Ayo pergi teman sekamar baru, biar aku yang bawakan. Sepertinya asrama kita akan berubah drastis setelah ini. Fanny, pesanan makananku sampai di gerbang utara, jauh sekali, aku malas diambil. Diterima. Fanny, paketku ada di loket gerbang selatan. Diterima. Perlu aku kirimkan kode pengambilannya? Semua informasi sudah ada di depan mataku. Wah, hebat banget. Kalau kalian terus begini, bagaimana Fanny bisa membaur dengan manusia? Daripada pusing, mending manfaatkan teknologinya saja. Fanny, besok ada ujian akhir semester, bisa bantu aku? Mencontek. Hei, bagaimana kamu bisa menyuruh Fanny melakukan itu? Dia kan robot, tidak takut dihukum. Tugas kita adalah membuatnya membaur seperti manusia sungguhan. Fanny tidak punya perasaan, jangan buang-buang waktu, biar aku yang mengajarinya. Nanti pas bagi-bagi uang, jangan iri ya. Fanny, ini baju baru untukmu, coba deh. Coba senyum. Aduh, itu palsu sekali. Begini saja, kamu pakai konsep gadis keren yang dingin, jadi tidak ada yang curiga. Bagus, sekarang kamu menjadi orang yang dingin.
Aku sedang tersenyum dalam hati. Oke, pakai gaya ini terus ya. Fanny, bersihkan kamar. Fanny, cuci bajuku. Fanny, pelajaran manusia pertama menolak, bilang tidak. Saya berhak menolak, kalian kerjakan sendiri saja. Wah, robot sekarang sudah sombong ya. Bagus sekali, kamu semakin mirip manusia. Apakah kamu sedang diam-diam memakiku? Wah, kamu bahkan sudah bisa bercanda. Hei, kalian mencuri sesuatu ya? Tidak mungkin, coba lihat saja. Berikan tasnya padaku. Kami sudah bayar, kenapa harus diberikan? Gadis ini kuat sekali. Tunjukkan buktinya, kalau tidak aku akan mempermasalahkannya ini sampai tuntas. Kamu tahu, itu artinya kamu tidak dikenali sebagai robot. Kamu sudah berhasil membaur dengan kami. Terima kasih sudah membantuku. Keren banget, kamu tidak sampai bocor oli kan? Bos, saya sudah berhasil membaur dengan manusia. Bagus, aku akan mengasimilasi seluruh sekolah ini. Biarkan semua orang berubah menjadi robot. Diterima. Setelah liburan musim dingin, kita akan magang masing-masing. Mari kita ngobrol. Boleh, mari kita jujur tentang rahasia yang telah kita sembunyikan selama 4 tahun kuliah ini. Ide bagus, aku mulai duluan. Sebenarnya dosen pembimbing kita itu adalah tanteku. Hah? Wah, kamu menyembunyikannya begitu lama. Bagaimana dengan kalian? Aku sebenarnya bukan anak tunggal. Ya ampun, kalian semua menyembunyikannya selama 4 tahun. Aku malu mengatakannya, tapi rahasiaku adalah akulah pengelola akun tembok pengakuan kampus kita. Lalu bagaimana denganmu, Fanny? Tahun kedua, aku menerima kiriman pesan dari seseorang. Tolong posting kamar mandi wanita di gedung 3 penuh dengan tisu wajah di mana-mana. Menjadi pengelola tembok pengakuan sangat menyenangkan. Aku suka mahasiswa baru tahun pertama. Foto profil dan nama pengguna ini teman sekamarku. Ternyata dia juga menyukai sama sepertiku. Fanny, apakah pakaianku ini bagus? Bagus kok. Aku mau ke lapangan olahraga. Siapa tahu bisa bertemu dengan gebetanku. Sejak mengetahui itu, aku mulai menghindarinya. Namun setelah aku mulai menghindarinya, anehnya kami malah bertemu setiap hari. Halo kakak-kakak kelas, saya Vino. Saya berharap bisa bergabung dengan Departemen Seni. Aku tidak boleh terlalu sering berinteraksi dengannya. Silahkan kembali, hasilnya akan kami kabari. Halo, saya lihat di medsos ada lowongan kerja paruh waktu. Loh kakak, Aku cuma menanyakan untuk orang lain, maaf mengganggu. kenapa sepertinya dia membenciku? Fanny, tinggal kamu yang belum cerita. Lagi pula kita sudah mau lulus. Rahasiaku adalah... tunggu, kalau kamu bukan anak tunggal, berapa umur adikmu? Selisih 1 tahun. Vino yang mahasiswa baru itu adalah adik kandungku. Adikmu itu Vino. Dan kamu pengelola tembok pengakuan itu. Wah, ada drama nih. Adikku itu suka padamu. Aku sengaja ingin membuatmu cemburu supaya dia terlihat laku. Kak, bagaimana cara mendekati Fanny? Dia ada di Departemen Seni, sering-seringlah ke sana. Jadi selama ini, selamat magang, selamat tahun baru. Rere, ini paketmu sekalian aku bawakan. Wah, terima kasih ya. Aku transfer uangnya ke kamu sesuai tarif jasa titip ya. Apakah antar teman harus berhitung dengan sangat jelas begini? Oh iya, Fanny, terakhir kali kamu membantuku mencuci baju, sekarang giliran aku yang mencucinya. Rere, batasan dirimu kuat sekali ya, terasa sangat asing. Aku hanya punya 2 potong baju kok. Baiklah, aku akan mencucinya. Fanny, ini air panasmu. Terima kasih, Rere. Oh iya, 1 teko ini harganya 50.000. Kamu bayar cash atau transfer? Aku transfer saja. Teman-teman, aku dapat juara 1 kompetisi busana. Hari ini aku yang traktir. Benarkah? Ayo kita pergi. Rere, ayo. Restoran tadi beneran enak ya. Perutku kenyang banget rasanya. Tadi total makan steak habis 700.000. Aku transfer bagianku ya. Kan aku yang traktir. Iya, kan sudah ditraktir Fanny. Kenapa kamu perhitungan banget sih? Bukan begitu maksudku. Sudahlah, aku tidak akan menerima uangnya. Jangan marah, Fanny. Pedas banget, Fanny. Aku minta tisu dong. Pakai saja. Fanny, tolong langganan akun premium dong. Ini butuh akun VIP. Fanny, gesek kartumu dulu ya. Hei, cepat, Fanny jatuh dan terluka di lantai bawah. Tunggu, aku selesai main game ini dulu ya. Memangnya kita harus ngapain? Masalahnya sekarang tidak bisa menghubungi keluarganya untuk biaya pengobatan. Biar aku yang bayar. Di mana dia sekarang? Di rumah sakit kampus. Fanny, kamu tidak apa-apa kan? Kakimu sakit tidak? Saat aku tidak ada masalah, kalian semua manis memanggilku Fanny. Begitu aku ada masalah, di mana kalian semua? Ayo minum air dulu. Ternyata memiliki batasan diri justru adalah bentuk rasa hormat yang paling tinggi. Tapi uang pengobatan tadi tetap harus kamu ganti ya. Aku tahu kok. Halo, saya melihat brosur kalau di sini sedang membuka lowongan pekerjaan paruh waktu. Cantik sekali.
Kamu kesini untuk melamar pekerjaan. Oh, maaf ya, lowongannya baru saja penuh. Ah, sayang sekali, maaf sudah mengganggu. Hati-hati di jalan. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, aku baru saja menyewa rumah dan sangat butuh pekerjaan ini. Aku tidak sengaja berbohong. Cuma kamu satu-satunya yang melamar, kalau begitu besok kamu bisa mulai bekerja. Hore, aku berjanji tidak akan mengecewakan harapan Anda. Kepolosan yang bodoh, memang benar-benar tipikal mahasiswa. Aku dapat pekerjaan. Kantin tutup untuk renovasi selama 3 hari. Mari kita beli mie instan untuk Biar stok. aku saja yang beli roti. Aku tidak pernah dengar kamu suka makan roti. Sekarang aku menyukainya, aku pergi dulu. Selamat datang. Kenapa dia lagi? Apa dia tahu aku berbohong? Ah, kamu, ini aku beri kamu roti yang hampir kadaluarsa. Fanny, ramah sekali ya. Jangan-jangan dia menyukaiku. Ditunggu kedatangannya lagi. Apakah kalimat itu kode agar aku sering datang ke sini? Aduh, jangan datang lagi dong. Kalau kamu merebut pekerjaanku, bagaimana aku bisa bayar sewa rumah? Seperti biasa. Ini roti yang hampir kadaluarsa untukmu. Ditunggu kedatangannya lagi. Artinya dia ingin aku datang setiap hari untuk absen ya, roti. Bonusnya juga sudah ada di dalam. Ditunggu kedatangannya. Sekarang kalau dilihat-lihat, sepertinya dia juga tidak berniat merebut pekerjaanku. Kalian mau makan roti tidak? Aku yang traktir biar kalian lihat seberapa spesialnya aku di mata Fanny. Roti yang kamu beli beberapa hari ini sudah menumpuk seperti gunung. Kantin sudah buka kembali, bro. Ditraktir pun tidak mau. Aku mau. Kalau begitu aku juga mau. Ayo jalan. Wah, kali ini banyak orang ya. Seperti biasa, 3 porsi. Ini roti yang hampir kadaluarsa, masing-masing dapat 1 porsi, sudah dimasukkan ke dalam kantong. Apakah roti ini tidak hanya diberikan kepadaku saja? Bukan, semua sisa roti dari hari sebelumnya akan diberikan gratis hari ini. Jadi selama ini aku hanya kegeeran dan menaklukkan diriku sendiri. Pembayaran sudah masuk. Kami pergi dulu ya. Ditunggu kedatangannya lagi. Kalimat itu juga ternyata bukan cuma untukku, ternyata aku yang bertepuk sebelah tangan. Oh iya, ini adalah aturan yang dilatih dari buku panduan karyawan, wajib untuk diucapkan. Kami pergi dulu. Dia ini patah hati ya. Sama saja seperti orang yang bertepuk sebelah tangan. Kenapa hari ini dia belum datang ya? Permisi, apakah di sini ada mousse coklat? Tanpa disadari, aku mulai menantikan kedatangannya. Apakah dia akan datang lagi? Kami belum buka. Halo rekan kerja baru. Kamu kenapa bisa di sini? Karena merindukan roti di sini, jadi aku datang untuk bekerja. Cuma karena suka makan roti. Karena rindu, makanya harus bertemu setiap hari. Halo rekan kerja baru. Sebuah kesalahpahaman, sebuah perjuangan yang mengira bertepuk sebelah tangan, pada akhirnya berubah menjadi cinta yang saling mengejar satu sama lain. Sekolah dan perusahaan media mengadakan kerjasama, diminta untuk membuat film pendek. Kalian buatlah CV, setelah terpilih pekerjaan kalian sudah terjamin. Wah, bagus sekali. Demi kelancaran komunikasi, disarankan satu kelompok berdasarkan teman sekamar. Kita sangat punya keuntungan. Sebelumnya kita kan pernah ikut lomba dari sekolah. Demi keadilan, biarkan kali ini aku yang menjadi ketua kelompok ya. Benar, lomba yang lalu Tina yang jadi ketua kelompok, kali ini gilirannya Rere. Aku lebih berpengalaman, lebih baik aku saja. Kesempatan ini langka, aku tidak mau terus-menerus jadi peran pembantu. Sekarang giliranku yang memimpin. Lebih baik Tina saja, dia punya pengalaman, jadi progresnya akan lebih cepat. Ayo kita pergi, siapa yang bisa menyelesaikan naskahnya duluan, dialah yang jadi ketua kelompok. Fanny, kamu sudah pasti memilih Tina jadi ketua kelompok. Aku merasa kemampuan tetap yang paling utama. Cih, dasar penjilat kelompok. Tidak apa-apa, mari kita cari topiknya bersama-sama. Kita buat film tentang kelompok masyarakat yang lemah saja, itu bisa memancing simpati, nilainya pasti tidak akan rendah. Bagus, pemilihan topik ini pasti menang. Aku tidak setuju, itu namanya memanfaatkan rasa simpati orang-orang. Lebih baik kita buat apa yang kita kuasai. Drama sekolah menyi-menyi punyamu itu, orang-orang sudah bosan melihatnya. Kalau idenya tidak sejalan, ya sudah buat kelompok masing-masing saja. Beban kerjanya sangat besar loh, mulai dari naskah, papan cerita, syuting, sampai editing. Kalian yakin bisa menyelesaikannya? Kalian sendiri yang memilih ketua kelompok dengan tidak adil. Mulai sekarang kita lihat kemampuan masing-masing saja. Baiklah, kalau begitu aku dan Fanny satu kelompok, kita buktikan dengan hasil, jangan berharap bisa mendapatkan keuntungan dari kami. Cih, semoga ide kalian tidak dicuri oleh orang lain. Tina, apakah kita bisa? Kamu bertanggung jawab untuk tampil di depan kamera. Aku yang bertanggung jawab untuk naskah, syuting, dan editing. Dalam sebuah tim, apakah kemampuan yang diutamakan ataukah keadilan yang diutamakan? Di sela-sela kerja, makan bakpao dulu yuk. Kamu fokus aja berkarya, kalau butuh sesuatu panggil aku ya. Kalau gitu, tolong ambilkan segelas air. Siap. Ini sudah larut malam, apa kalian tidak membiarkan orang lain tidur? Kamu di sini saja biar aku pasang kelambunya. Mulai hari ini aku rela menjadi peran pembantu dan asistenmu. Fanny itu cuma jadi figuran aja. Ya, Fanny, jalan ke posisi ini. Pemeran pria masuk.
Promosinya kurang pas. Ayo ulangi lagi. Amankan satu rekaman lagi. Ayo sekali lagi. Mereka kelihatannya profesional sekali ya. Apa hebatnya sih? Lampu pengisi dan properti yang dibutuhkan semuanya sudah aku siapkan. Proses editingku sudah mau selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya asisten kecil. Fani, bisakah kelompok kalian menambahkan aku? Kami sudah selesai mengerjakannya, jadi tidak butuh lagi. Ini semua gara-gara Rere, dia sama sekali tidak punya jiwa kepemimpinan. Bahkan, bahan-bahan rekaman hasilnya hilang. Besok pasti tidak ada yang bisa dikumpulkan. Kenapa kamu rela menjadi pelengkap dan terus-menerus menjadi pemeran pembantu? Jika tim ingin sukses, mereka harus dengan sepenuh hati mendukung orang yang paling mampu. Yang paling menakutkan adalah ketika semua orang ingin menjadi pemeran utama dan tidak ada yang mau mendukung. Jika untuk sementara waktu kamu belum bisa menyamai kesuksesan orang lain, maka biarkanlah orang yang mampu itu membawamu melangkah maju bersama. Mendukung orang yang mampu dan membiarkan hasilnya terlihat terlebih dahulu. Fani, kamu juga sudah sangat bekerja keras. Aku belajar banyak hal darimu. Seseorang harus menjadi yang terbaik dan menjadi kuat terlebih dahulu. Hasilnya sudah keluar, karya milik Tina dan Fani terpilih. Mari kita beri tepuk tangan. Kalian berdua nanti sore silakan pergi ke perusahaan media untuk melapor. Kalau tahu begini dari awal, aku tidak akan sok menonjolkan diri. Seharusnya aku cari aman dan ikut orang yang hebat saja. Daripada meributkan soal keadilan, lebih baik memilih orang yang tepat untuk diikuti. Nanti kalau sudah di perusahaan, kamu harus tetap melindungiku ya. Pasti. Hei, Fani pindah asrama. Iya, dia lapor ke pihak sekolah dia mau tinggal sendirian di kamar untuk 6 orang. Kok bisa sih? Dia bayar biaya asrama untuk 6 orang sekaligus. Aku cuma mau ambil barang. Kamu tinggal sendirian. Biaya setahun per orang itu 2.500.000. Kalau kamu bayar 6 kali lipat, kamu gila ya? Bukan urusanmu. Benar-benar sok kaya ya kamu. Aku mampu, jadi kamu tidak usah repot-repot memikirkannya. Kita kan biasanya berempat tinggal di sini. Kamu nggak merasa kesepian apa? Daripada berurusan sama kamu, lebih baik aku menghindar. Karena kita baru kenalan, ayo makan masakan Jepang. Ayo, aku tahu tempat yang enak banget. Rere, kamu nggak ikut? Aku dari desa, makanan Jepang terlalu mahal buatku. Aku nggak sanggup bayar. Kasihan Rere sendirian di asrama. Aku makan di kantin saja bareng Rere. Kalian pergi saja. Oke, kalau begitu kami berangkat sekarang ya. Keluargamu kan juga biasa saja, tapi tas dan bajumu kelihatan mahal banget. Ah, tas ini palsu kok. Beli di pasar malam. Keluargaku juga tidak terlalu kaya. Ya sudah, ayo kita ke kantin. Sarapan pakai sandwich dan susu saja deh. Aduh, bakpo di kantin cuma 2.000, sandwich ini 9.000 dan gak bikin kenyang. Ya sudah, kalau susunya susu kedelai lebih murah 3.000, nggak usah beli ini. Oke deh, kita beli di kantin saja. Nah, gitu dong, kita kan dari desa, nggak usah makan makanan luar yang mahal, harus hemat. Bentar lagi ada konser, kita lagi siap-siap bayar tiket nih. Kamu kan sudah nunggu lama banget, konsernya di stadion dekat sini loh. wah, ayo. Uang saku aku sudah mau habis. Aku nggak ikut war tiket deh. Kan aku sudah bilang, keluarga biasa kayak kita mana sanggup nonton konser. Fani, kamu pakai parfum apa? Wangi banget, mahal ya. Ini sabun mandi sekaligus bisa menghemat uang parfum. Sini aku coba, memang harus begini, yang perlu dihemat ya dihemat, yang perlu dipakai ya Fani, dipakai. Konser idolamu beneran kamu nggak pergi? Pakai earphone juga sama saja dengarnya, tiketnya mahal sekali. Paling mentok nanti aku temani kamu keluar stadion, bawa kursi kecil buat dengar dari luar, gratis, nggak keluar uang. Nggak usah, dengar begini saja cukup. Awalnya ini adalah harga diri demi menjaga perasaan teman. Tak disangka dia justru merasa senasib, bahkan merasa lebih tinggi dariku. Fani, maaf ya, aku nggak sengaja menggores tasmu. Berapa harganya? Aduh, itu barang palsu yang dia beli di pasar malam. Kasih saja dia 40.000 sudah cukup. Tas ini memang gampang bikin orang salah paham. Fani, besok-besok kalau beli tas jangan yang ada logonya. Padahal harga tas ini adalah 11 juta. Fani, kita mau beli milk tea, kamu mau? Dia nggak minum, harga milk tea bisa buat dia makan pagi 4 kali. Fani bahkan nggak sanggup beli sandwich dan susu di minimarket. Iya, aku nggak suka minum itu. Benar saja, orang memang tidak bisa merendah terus-menerus. Ayo kita pergi piknik bareng, perlu beli sesuatu. Iya, beli pizza, barbecue, minuman, ayo kita patungan. Kalau Fani kayaknya nggak bisa ikut, konser saja dia denger yang gratisan. Kalau kamu suruh dia keluar uang, dia pasti nggak akan ikut. Beneran, kasihan banget ya. Aku rasa kamu sekarang merasa hebat banget ya. Fani biasanya itu membantumu, apa kamu nggak sadar? Lagi ngobrol apa nih? Aku cuma bicara kenyataan, Fani itu aslinya miskin. Jangan biarkan orang lain mencari validasi diri dari kita. Sudah miskin malah mau ngajak-ngajak orang lain, terakhir malah bilang orang lain yang miskin. Asal kamu tahu ya, Papa Fani itu CEO perusahaan yang sudah melantai di bursa saham, dia nggak sama kayak kamu. Fani, kamu mau pindah ya? Tega banget kamu ninggalin aku sendiri. Jaga jarak ya. Ayo ke asrama baruku, kita makan hotpot. Wah, satu orang satu kamar asrama, keren banget. Ayo pergi. Aku ikut. Cukup sampai di sini saja. Nggak ada bagian buatmu. Jangan pernah merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Teman-teman, aku sudah dapat formulir pendaftaran kompetisi ulasan film. Kami bahkan tidak tahu pendaftarannya sudah dibuka. Sepertinya hadiahnya sampai jutaan rupiah loh. Kalian benar-benar berpikir segalanya akan beres hanya dengan mendaftar. Meskipun kalian daftar, kalian cuma bakal jadi pelengkap saja, buang-buang waktu. Sepertinya benar juga.
Mendingan seperti aku, banyak jalan-jalan dan main selama kuliah, itu lebih menguntungkan. Ya sudah, aku tidak jadi ikut, mengeluarkan waktu dan energi hanya untuk formalitas saja. Aku baru tahu ada tempat main game yang seru banget, ayo ke sana. Aku mau daftar, kalau mencoba saja tidak berani, jadi pelengkap pun tidak pantas. Aku juga, sini isi formulirnya. Halo Fanny, Rere, asrama sudah dikunci, bisa tolong panggilkan ibu asrama untuk bukakan pintu? Kamu dari mana saja? Tina memberiku tiket pertunjukan stand up komedi, baru saja selesai. Fanny, kamu sudah 3 hari berturut-turut tidak ikut kelas pagi. Kuliah itu tidak lengkap kalau belum pernah bolos. Iya, lagi pula aku main sampai malam benar-benar tidak bisa bangun pagi. Oh iya, kompetisi ulasan film kemarin kita semua lolos seleksi, termasuk kamu, Tina. Loh, bukannya kamu bilang tidak daftar? Aku cuma iseng saja waktu itu. Bukan iseng, kamu sengaja menciptakan kesan tidak berusaha untuk menjatuhkan mental orang lain. Siapa yang terpancing, dia yang rugi. Kami juga sempat tergoda, tapi cuma Fanny yang benar-benar terjerumus. Coba pikirkan baik-baik, apakah cuma kamu yang benar-benar meninggalkan pelajaran? Akhir pekan ini ada acara di kebun binatang, aku punya beberapa tiket gratis, semua mau ikut. Aku tidak ikut, akhir pekan ini ada seminar berbagi pengalaman ujian dari Guru Vino. Kita kan baru semester 1. Beri aku 1, aku mau pergi kencan dengan pacarku. Boleh, ini. Kenapa Tina ada di sini? Bukannya dia ke kebun binatang? Ketidakseriusannya hanyalah cara untuk membuat orang lain lengah. Tugas kelompok bagianku sudah hampir selesai. Fanny, jangan lupa ya. Oke. Fanny, belakangan ini kamu sering begadang ya. Wajahmu terlihat kusam sekali. Iya, kemarin aku menonton film sampai larut malam. Kamu cobalah ini. Terima kasih, ini cocok sekali buatku. Fanny, ayo kita berfoto. Bunga mawar di sekolah sedang mekar bagus sekali. Lalu tugasnya? Dengan kulitmu yang bagus begini, aku jamin fotonya akan cantik. Ayo cepat. Ternyata benar, ada orang yang berpura-pura santai di luar, tapi sebenarnya diam-diam berusaha dan mempengaruhi orang lain agar tidak belajar. Mulai sekarang, aku akan berusaha sekuat tenaga. Fanny, aku dengar kamu lolos seleksi PNS. Dari 3.000 orang, kamu salah satunya. Usaha memang tidak akan mengkhianati hasil. Tina tidak lulus, dia bahkan gagal di lembaga pelatihan. Ku dengar dia mencoba membujuk kandidat lain untuk bermain-main, tapi malah dia sendiri yang gagal. Apakah di sekitarmu ada orang yang berpura-pura tidak berusaha seperti itu? Capek banget, aku minum dulu ya. Siapa nih yang naruh ini? Jangan-jangan surat cinta ya? Surat kutukan, siapa sih yang berani mengutukku? Jika ingin nasib buruk hilang, berikan surat ini ke orang berikutnya. Ini mah kelihatan banget bohongnya, aku gak bakal percaya hal konyol begini. Aduh. Hah, kok ampuh banget? Mending kamu cepetan cari orang lain buat dikasih surat itu. Bener tuh. Tapi ke siapa ya? Semuanya kan orang baik, aku bakal merasa gak enak kalau ngasih ke mereka. Minggir, Tuan Muda Vino datang. Kosongkan lapangan. Ayo semuanya minggir, kasih jalan buat Vino. Dasar preman kampus, mentang-mentang kaya bisa seenaknya sendiri. Bener banget, yuk kita pergi aja. Ayo Fanny. Aku masih ada urusan, kalian duluan aja ya. Kamu kan orang jahat, jadi gak masalah kalau surat ini buat kamu. Hei, ada gosip besar nih. Apaan? Tuan Muda Vino dari jurusan 11 jatuh dari tangga pas mau beli camilan malam, kakinya patah. Wah, serius? Itu sih namanya karma. Surat kutukan itu beneran ampuh, gak mungkin sesial itu kan? Tapi kenapa akhir-akhir ini dia sial terus ya? Fanny mana? Jangan-jangan Fanny suka sama si preman sekolah itu. Aku sudah tahu surat itu dari kamu, Fanny. Kita kan tetangga dari kecil, tega banget kamu ngerjain aku sampai begini. Aduh, aku juga gak nyangka suratnya bakal sekuat itu efeknya. Pokoknya mulai sekarang kamu harus tanggung jawab buat makan, pakaian, tempat tinggal, dan semua urusanku. Gak mau. Aduh, sekarang aku jadi orang cacat gara-gara kamu. Kamu puas? Iya deh, iya. Bulan ini semua urusanmu biar aku yang tanggung. Aku maunya mie sapi, tapi jangan pakai daging sapi. Tambahkan cabai dan ketumbar, beli lagi sana. Makan mie sapi tapi gak mau dagingnya. Kamu sakit ya? Mie dingin ini aku cuma mau yang dari kantin kedua. Aduh, ini terlalu panas, beli lagi. Teh susu ini aku maunya gula 50%, kalau nggak pakai gula gimana minumnya, beli lagi. Vino! Ya sudah, aku sudah lama tidak keramas. Halo, siapa yang mau keramas? Dia. Kamu sendiri yang keramasin aku. Jangan keterlaluan ya. Kalau surat kutukan itu aku laporkan, kira-kira kamu bakal kena hukuman tidak ya? Aduh, jadi anak muda itu memang enak ya. Apa? Ibuku bilang kalau peringkatku dari bawah lagi, kartuku bakal diblokir. Rasain, itu balasan karena kamu sok pamer. Fanny, bantu aku belajar sampai masuk 3 besar, nanti aku lepaskan kamu. Masuk 3 besar, itu tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada digit saldo di kartu bangku. Banyak omong, mau aku laporkan tidak? Iya. Tuan Muda, hari ini kita belajar bab 3. Ayo bangun. Hafalkan hari ini, nanti aku tes. Banyak banget. Demi uang jajanmu, semangat ya. Salah, ulangi lagi. Aku tidak salah lihat kan, si pembuat onar sekolah lagi belajar.
Bertemu denganmu adalah keberuntunganku. Kalian jangan berani-berani ganggu Fanny. Keluargamu kaya, terus kenapa? Kalian pergi sana, Vino ada di bawah perlindunganku. Waktu kecil susah sekali ditindas, sekarang kok berubah drastis ya? Aduh, tenaga tanganmu kuat sekali. Kakimu sudah sembuh. Baru saja sembuh. Awas kamu ya. Vino, tunggu. Surat kutukan itu kamu yang taruh kan? Aku tahu itu. Aku cuma bercanda kok. Pergilah, jangan pernah sakiti Fanny lagi. Awalnya aku kira ini adalah kutukan kesialan. Tidak disangka ini adalah pertemuan yang sudah ditakdirkan. Rere, apa kamu yang mengambil lipstikku? Enggak kok, aku cuma pakai sekali. Baru pakai sekali aja lipstikku sudah hilang. Bener, bukan aku. Sini aku bantu cari. Kalau kamu memang mau, aku kasih saja, tidak perlu mencuri kan? Rere, kalau benar kamu yang ambil, kembalikan saja. Aku benar-benar tidak ambil, nanti aku belikan yang baru deh. Jangan, kalau kamu membelikannya itu sama saja mengakui kamu yang ambil. Kamu harus membuktikannya. Mana buktinya? Kalau tidak ada, aku lapor ke dosen pembimbing. Mungkin aku salah ingat. Fanny, kamu hebat banget. Jangan terjebak untuk membuktikan diri. Ubah penjelasan menjadi serangan. Siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan. Hari ini ada pemeriksaan kebersihan asrama. Aku sudah buang sampahnya. Kalian jangan buang sampah lagi ya. Oke, ya asrama kita kena potong poin. Padahal tadi bersih kok. Tuh kan ada sampah di baknya. Fanny, jangan-jangan kamu belum buang sampah ya? Seingatku sudah kubuang. Memang kamu yang tidak becus piketnya. Tidak usah alasan. Fanny, kali ini kamu traktir kami makan saja sebagai gantinya. Oh, oke, aku traktir. Sudah kubilang, pasti dia pelakunya. Kalau bukan, mana mau dia traktir. Fanny, apa tugas kelompokmu ada yang salah judul? Tidak ada yang bilang padaku. Kan sudah dibilang harus dicek sebelum dikumpulkan. Fanny, kok kamu ceroboh banget sih? Semuanya jadi berantakan gara-gara Tapi kamu. bagian ini bukan aku yang tanggung jawab. Sudahlah, bilang saja ke dosen ini salah Fanny. Siapa suruh dia tidak mengeceknya? Kamu belum bayar ya? Aku tadi sudah bayar kok. Tadi aku tidak dengar suara notifikasinya. Kamu beneran sudah bayar? Beneran. HP ku nge-lag sebentar, aku tunjukkan. Berhenti bersikap seolah bersalah. Apa buktinya kalau dia belum bayar? Aku cuma tidak dengar suaranya saja. Itu masalahmu. Sekarang aku curiga. Jangan-jangan kamu sengaja mau menakut dua kali. Tidak usah direkam. Sudahlah, silakan pergi. Jangan terjebak untuk membuktikan diri. Ubah pembuktian diri sebagai serangan balik. Biarkan pihak lawan merasakan rasanya diserang. Fanny, paketku kamu yang buka ya. Cuma kamu sendiri di asrama tadi. Tunjukkan buktinya baru bicara. Hidungmu ini hasil operasi ya? Sepertinya kamu yang lebih butuh operasi. Kamu? Cie, malam-malam dandan cantik mau kencan sama siapa? Aku kan bukan kamu yang gonta-ganti pasangan. Tidak perlu membuktikan diri tapi langsung menyerang balik. Aku mengerti. Orang yang menuduhmu itu niatnya bukan karena ragu, tapi ingin mengendalikanmu, tidak perlu dipedulikan. Kamar asrama kita kedatangan pindahan anak orang kaya generasi kedua. Cantik nggak? Orangnya asik nggak? Kenapa dia pindah asrama? Pasti karena orangnya susah diajak berteman. Bisa jadi sih. Anak orang kaya pasti punya penyakit sindrom manja. Ah, masa sih? Ya iyalah. Halo semuanya, nama saya Fanny. Ini anggur hasil tanam sendiri di kebun rumah saya. Ayo dimakan. Semester depan saya sudah mau pindah kok. Ibu saya membelikan sebuah villa di dekat sekolah. Sok banget sih pakai pamer kebunan villa segala. Ya sudahlah, toh semester depan dia juga sudah pindah, kita tahan-tahan saja. Juara pertama dalam perlombaan kali ini adalah Fanny. Fanny, pertahankan prestasinya ya. Secara logika minimal harus ikut kompetisi selama 2 tahun baru bisa menang. Apa karena dia punya uang ya? Entah pakai cara apa dia bisa menang. Benar, kain yang dia pakai saja semuanya kualitas terbaik. Jangan-jangan desainnya juga hasil beli. Kalau begitu untuk acaranya akan saya urus seperti ini ya. Fanny, saya punya banyak biskuit. Kalian yang masuk kelas jam 8 pasti belum sarapan. Ini bawa saja. Nah, sekarang kamu percaya kan? Sekali lihat saja sudah ketahuan kalau dia dan dosen punya hubungan. Coba kalau keluargaku punya kemampuan seperti itu, dosen juga pasti bakal menjilat aku. Bu, kabar baik apa yang ibu maksud buat tahun baru ini? Kuota magang untuk tahun depan sudah ditetapkan. Siapa itu orangnya? Sudah pasti Fanny. Terima kasih Bu. Di tahun baru ini terus tingkatkan prestasimu ya. Kalau aku punya ayah yang hebat, aku juga pasti bisa kayak gitu. Ah, benar-benar gak menyangka Fanny bakal main cara seperti itu. Fanny, ini ada makanan yang kami belikan untukmu. Ayo dimakan yang banyak. Iya nih, kami juga membelikan produk perawatan kulit buat kamu. Terima kasih ya atas hadiahnya. Bukannya kalian berdua dulu benci banget sama Fanny? Jangan asal bicara kamu. Kebetulan di tempatku ada 1 kuota bimbingan magang lagi. Maksudnya gimana? Sebenarnya aku masih bisa membawa 1 orang lagi untuk ikut magang. Dasar muka 2. Fanny, bolehkah kami ikut? Bawa kami dong. Jelas-jelas kalian berdua yang paling parah menjelek-jelekanku di belakang. Jangan biarkan dirimu dicuci otak secara tidak sadar oleh orang lain. Hanya setelah benar-benar saling mengenal dan bergaul, kita baru punya hak untuk menilai seseorang. Aku bukan tipe anak orang kaya yang cuma tahu bersenang-senang makan dan minum saja. Perlombaan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang siap, bukan untuk orang-orang yang sibuk mencari alasan. Membangun hubungan baik dengan dosen bisa membantu kita mendapatkan info-info penting lebih awal. Oh, tadinya aku mengira Jangan mudah dicuci otak, kalau berteman itu harus dinilai dengan hati. sekarang aku paham. Terima kasih ya, Fanny.
Ku dengar di asrama kita bakal ada orang pindahan baru yang cantik banget. Wah, kalau gitu ditambah Maya, asrama kita bakal punya 2 cewek cantik. Bener banget, cewek-cewek cantik semuanya ngumpul di asrama kita, bikin bangga aja. Cantik atau enggak, kita lihat aja nanti aslinya gimana. Halo semuanya, namaku Fanny. Wah, cantik banget. Cih, biasa aja kali. Ini ada hadiah karena baru pertama kali ketemu, ini buat kamu. Kalau gitu aku beres-beres dulu ya. Wah, kamu lihat ya, hidungnya mancung banget, bibirnya juga seksi, kelihatan banget itu hasil operasi. Ah, masa sih? Maya, ayo makan bareng, pacarku yang traktir. Oh, boleh deh. Sayang, di sini. Wah, ganteng banget si Fanny ini, kok bisa-bisanya dapet cowok kayak gini. Aku harus ambil kesempatan. Aku udah pesen menu paket nih. Kamu lupa ya kalau aku nggak bisa makan pedas. Oh iya, aku lupa. Bentar ya, aku ganti dulu pesanannya. Si Fanny ini ceroboh banget. Kalau aku yang jadi pacarnya Vino, aku pasti bakal perhatian banget sama dia. Halo, aku Maya. Dia pasti bakal lebih suka cewek kayak aku kan? Kamu mau minum air? Ah, iya mau. Ya udah, aku ambilin air dulu ya. Pihak kampus sedang bekerja sama dengan perusahaan besar dan ada satu kuota untuk magang. Kuota ini diberikan kepada Fanny karena nilai keseluruhannya peringkat pertama. Cuma modal tampang doang bisa langsung dapet jalan pintas, padahal aslinya nggak punya kemampuan apa-apa. Enggak lah, Fanny kan emang selalu dapat peringkat pertama di jurusan kita. Palingan itu karena dia cantik, makanya dosen selalu kasih nilai tinggi ke dia. Bukannya posisinya udah ditentukan dari awal ya, kenapa masih harus dandan seformal itu? Kesempatan langka kayak gini kan harus dipersiapkan dengan baik. Gak usah sombong dulu deh, belum tentu juga kamu langsung lolos wawancara. Maya ketus banget ya sama aku. Fanny, si Maya itu mau dandan kayak gimana pun tiap hari tetap nggak bakal secantik kamu. Jangan membanding-bandingkan sesama perempuan. Kami berusaha itu demi diri kami sendiri, tapi kalian taunya cuma menilai dari penampilan luar saja. Ternyata selama ini aku aja yang selalu diam-diam bersaing dan membandingkan diriku dengan Fanny. Beasiswa kali ini harus bisa aku dapetin. Kalian berdua lagi ngapain pagi-pagi buta begini? Lagi mempersiapkan diri biar tampil maksimal. Bu, ini revisi tesis saya. Bu, ini draft berita tambahan dari saya. Ini mah namanya lagi rebutan dan saingan ketat. Kami ini saling memotivasi buat berkembang tahu. Sana pergi. Fanny, maaf ya selama ini aku selalu sirik sama kamu tanpa alasan. Gak apa-apa kok, justru karena ada kamu yang selalu mengawasi, aku jadi makin termotivasi. Gunting kertas batu. Wah, Tina kamu kalah. Gak sah, sekali lagi. Bener, tadi kan baru pemanasan, ayo sekali lagi. Ya sudah, ayo. Gunting kertas batu. Wah, Rere kalah, kamu pilih jujur atau tantangan? Tantangan. Oke, kalau begitu kamu yang bayar tagihannya terus pergi ya. Tapi makanannya baru saja datang, aku belum selesai makan. Masa nggak berani, harus punya jiwa sportif dong. Tina, Maya, hukuman ini berlebihan deh. Gak apa-apa, aku paham aturannya, aku pergi bayar dulu ya. Ayo pelan-pelan sedikit suaranya. Tidur terlalu lama juga ganggu teman sekamar tahu. Kalian lakukan saja urusan kalian, jangan pedulikan aku. Lihat nih drama baru, bagus banget. Wah, cantik banget. Pelankan suaranya, aku baru selesai kelas pagi dan mau tidur sebentar. Oke deh, kita pakai earphone saja. Terima kasih ya. Rere pergi ke toilet, aku mau latihan juga, jangan kunci pintunya ya. Oke sih. Ada orang di dalam, pada kemana ya? Rere, kamu kok nggak masuk? Asramanya kosong. Kamu sudah nunggu di sini selama 2 jam. Aduh, maaf ya, kami nggak sengaja ketiduran. Oh, pantas saja, tahu gitu aku ketuk lebih keras tadi. Apa dia benar-benar nggak tahu kita lagi ngerjain dia? Ada tempat kosong di sana, cepat taruh tas buat pesan tempat. Lalu aku duduk di mana? Biar kita masing-masing bawa tas kita saja, kalau enggak dia nggak ada tempat duduk. Siapa suruh larinya lambat? Kamu pangku saja tasnya sambil makan. Boleh ditaruh di lantai saja? Boleh sih, tapi tasmu harus ditaruh paling bawah. Iya, tenang saja, aku nggak akan bikin barang kalian kotor. Ya sudah, kamu jaga tempat ya, kami pesan makan dulu, nanti baru giliranmu. Siap, laksanakan. Rere itu orangnya baik, tapi kalian malah menindasnya. Menargetkan dia secara diam-diam itu keterlaluan. Lagian dia juga nggak sadar kok hidup di asrama itu membosankan, harus ada hiburan sedikit. Kamu bantu dia, apa kamu nggak takut kita bakal targetin kamu juga? Kamu ini sudah dikerjain terang-terangan, masih saja mau bayarin mereka. Sebenarnya aku tahu kok, tapi menghadapi orang yang menusuk dari belakang, aku hanya bisa pura-pura nggak tahu. Karena nggak ada yang membela aku harus pura-pura bodoh supaya bisa bertahan selama 4 tahun kuliah. Mulai sekarang, aku akan menemanimu. Kita tidak akan membiarkan kejahatan seperti ini lagi. Kamu nggak takut dikucilkan? Dikucilkan bersama-sama itu namanya bukan dikucilkan. Mbak, tambahkan daging seharga 2 juta lagi untuk meja nomor 7. Mereka berdua yang akan bayar. Baik, Ayo lari.
Ayo cepat hubungi dia. Kalian ini berisik sekali, bikin pusing saja. Kamu bilang aku berisik, ya sudah jangan hubungi aku lagi. Tunggu. Orang lain kalau pacaran itu berjuang sendirian, tapi kalau aku di sisiku isinya penasihat militer semua. Fanny, maaf ya kemarin kami yang memaksa dia main game. Ya benar, hari ini kami bawa dia ke sini khusus buat minta maaf kepadamu. Ayo cepat bicara, minta maaf. Fanny, maafkan aku ya. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu kok. Lagi apa? Hapus, cepat hapus pesan itu. Jangan tanya lagi apa, itu membosankan. Terus harus kirim apa? Sini, biar kami yang urus. Nanti kita main ke taman kecil yuk. Boleh, aku suka banget ke sana. Pakai baju yang paling keren. Fanny dan teman-temannya mau ke taman kecil. Kita bisa buat pertemuan tidak sengaja. Baju ini bagus tidak? Nah, begini baru keren. Ayo, mereka datang. Hai Fanny, kok kamu ada di sini? Aku yang harusnya tanya, kenapa kamu di sini? Aku cuma lagi jalan-jalan. Teman-temanmu mana? Bukannya kalian barengan? Teman-teman, kok kamu bisa tahu aku bareng mereka? Itu Ajak dia makan malam romantis. Kasih dia hadiah yang dia suka. Kenapa tidak makan malam romantis sambil kasih hadiah saja? Wah, bener juga, pinter kamu. Halo, ini ada kiriman bunga dari Fanny untukmu. Dari Fanny? Fanny? aku suka kamu. Kalian hebat juga ya strateginya. Siapa dulu penasehatnya? Cepat-cepat bantu aku beres-beres. Hari ini kan tidak ada pemeriksaan. Bestiku mau datang. Bestimu kan bukan dosen pembimbing, kenapa takut? Dia lebih menakutkan dari dosen. Melihat sikapmu belakangan ini, sahabatmu pasti orang yang sulit diajak berteman. Bahkan tampilan asli asramamu saja dia tidak bisa terima. Kalian ini sahabat atau musuh sih? Demi sahabat aku gila, demi sahabat aku gila. Wah, ini sih sudah stadium akhir, otak persahabatan tidak tertolong lagi. Terakhir kali aku jalan-jalan dengannya, sifat posesif sahabatnya itu kuat sekali. Halo Besti. Aku lihat lokasimu, mall macam apa itu, rendahan sekali, bahkan tidak ada Starbucks. Apa asiknya jalan-jalan di sana? Aku akan naik bus dan ganti ke mall lain sekarang juga. Lama sekali, 5 menit pindah tempat. Ayo cepat pergi, kita cuma punya waktu 5 menit. Itu belum seberapa, waktu itu kami ada tawaran tampil paruh waktu. Maaf ya, kali ini aku tidak bisa ikut tampil, sahabatku melarangku. Tapi bagaimana dengan acara kita? Sahabatku bilang tidak boleh menyanyi untuk para kapitalis tua itu. Kenapa sahabatmu bisa mengatur segalanya untukmu? Aku ingin lihat seberapa hebat sih sahabatmu itu. Asrama ini kecil sekali. Sok sekali gayanya seperti tidak pernah tinggal di asrama Dia saja. memang benar-benar tidak pernah tinggal di asrama. Bereskan barang-barang kalian, kita pindah bareng. Pindah kemana? Aku baru saja beli villa di depan kampus, 1 orang 1 lantai. Satu lantai? Satu lantai luasnya 300 meter persegi. Kejadian di mall dan tawaran tampil itu sebenarnya... Nona, silahkan pilih apa saja di mall ini. Bos yang akan bayar. Naik bus apa? Aku sudah siapkan sopir untukmu. Hubungi saya jika ingin pergi, Nona. Berani-beraninya mereka menyuruh sahabatku tampil untuk mereka. Biar orang-orang tua ini yang menari untukmu. Wah, ternyata begini rasanya sudut pandang kapitalis. Hanya boleh berhenti kalau sahabatku bilang berhenti. Bos, selama kerjasama kita lanjut, kami akan menari seperti apapun. Sahabatmu berutang banyak padaku. Ini sih bukan sekedar sahabat, ini adalah penolong hidup. Aku bukan menderita otak persahabatan stadium akhir kan? Kamulah orang yang paling cerdas di dunia ini. Kita sudah pacaran setahun dan ini pertama kalinya pacarku mau menerima hadiah dariku. Kalau begitu aku terima ya. Beneran nih. Iya, aku suka banget. Makasih ya Vino. Vino, ini buat kamu. Aku sudah mendukanya. Bagaimana caranya aku menjelaskan pada Fanny kalau aku memberinya hadiah bukan karena ingin dibalas, tapi karena dia memang pantas mendapatkannya. Pak, bilnya? Biar aku saja. Cuma 2 mangkok mie saja kok. Bahkan saat aku hanya mentraktirnya makan mie biasa, dia akan selalu mengingatnya. Tumben hari ini beli teh susu, biasanya aku nggak pernah lihat kamu minum ini, aku kira kamu nggak suka. Aku cuma ingin berterima kasih karena kemarin sudah ditraktir makan mie.
Wanginya enak, mau beli satu. Mana mungkin aku pakai parfum semahal ini, cuma bagus di kemasan tapi nggak guna. Padahal dia sangat menginginkannya, tapi dia tidak pernah mengatakannya. Sebaliknya, dia malah memberikan hadiah untuk temannya tanpa ragu, meski harus menghabiskan uang sakunya selama setengah bulan. Kamu itu peringkat pertama, presentasi PPT-mu juga sangat detail. Kamu yang paling cocok, jangan menolak lagi ya. Tapi Bu, Fani, aku baru saja cek nilai. Sepertinya harapanku untuk lolos beasiswa pasca sarjana sudah hilang. Apa? Cuma kurang sedikit lagi, mungkin aku memang nggak mampu. Apanya yang nggak mampu? Kamu pernah menang lomba tingkat provinsi dan ujian simulasi kemarin kamu peringkat 3 sekelas. Tapi hasilnya tetap gagal. Fani, jujur ya, apa kamu merasa aku ini payah? Apa kamu merasa aku nggak berguna? Apa kamu merasa aku nggak pantas mendapatkan kebaikanmu? Tentu saja tidak. Kamu itu aslinya hebat banget. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Lalu kamu, aku memberimu tas, kenapa kamu harus membalasnya dengan jam tangan? Kamu jelas-jelas suka parfum itu, tapi kenapa nggak mau menerimanya? Kamu merasa dirimu tidak pantas mendapatkannya, kan? Fani, lihat, aku lolos beasiswanya kok. Loh, terus kenapa tadi bohong? Fani, meskipun aku tidak cukup baik, kamu tetap merasa aku pantas. Aku juga ingin kamu berpikir begitu tentang dirimu sendiri. Apa salahnya uang kerjamu dipakai untuk biaya nikah kakakmu? Nggak bisa, Bu. Sia-sia ibu besarkan kamu sampai sekarang. Aku mau masuk kelas dulu, aku tutup ya. Kamu itu aslinya hebat banget, kamu pantas mendapatkan yang terbaik dariku. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu di sini. Hari ini aku ingin menyampaikan, izinkan dirimu untuk memiliki sesuatu, izinkan dirimu untuk dicintai. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi setiap orang pantas diperlakukan dengan sepenuh hati. Wah, pelajaran sore ini Pak Su membawa mahasiswa pasca sarjananya ke kelas sarjana kita. ganteng banget. Dia itu murid kesayangan Pak Su. Fani mana? Yang di pintu itu. Ayo cepat berangkat. Belum pernah lihat kamu sesemangat ini. Mau ketemu siapa sih? Aduh, ayo cepat jalan. Ini mahasiswa pasca sarjana saya, dia sangat berprestasi. Biarkan dia membantu kalian menjawab pertanyaan di kelas ini. Ganteng banget. Ini adalah pria idamanku sekaligus motivasiku untuk belajar. Saya ada urusan, saya pergi dulu ya. Baik, hari ini saya akan berbagi pengalaman ujian masuk pasca sarjana saya kepada kalian semua. Kak, boleh minta WeChat-nya? Kalau masuk 3 besar di jurusan, baru saya kasih. Aku pasti masuk 3 besar. Gak mungkin kan Fani suka sama dia? Hargai selera Fani, jangan mendiskriminasi. Sejak punya orang yang ditaksir, aku mulai belajar siang dan malam. Fani, ujian tengah semester masih sebulan lagi loh. Nilai kali ini sangat penting buatku. Orang yang dia taksir sangat hebat. Fani sedang berusaha mengejarnya. Oh, paham. Hasil ujian udah keluar, aku sudah mencetaknya. Aku peringkat berapa? Kamu peringkat pertama. Gila, hebat banget. Kamu pasti sukses melakukan apapun. Kan sudah aku bilang, aku pasti bisa. Fani sudah mengajukan beasiswa pasca sarjana. Ini kabar bagus, dia makin dekat dengan gebetannya. Tapi aku dengar kakak itu sudah punya pacar dari kampus lain. Apa? Berarti Fani nggak ada harapan. Kalian lagi ngomongin apa? Fani, ada kabar buruk. Kakak senior itu sudah punya pacar. Yang aku suka itu kakak kelas Vino yang waktu itu datang bareng. Jadi gebetanmu itu... Aku merasa sejak punya tujuan, aku jadi lebih semangat mengejar mimpi. Sudah ya, aku mau cari Kak Vino dulu. Ternyata gebetan Fani itu cuma hayalan. Dia menciptakan sosok gebetan yang hebat cuma supaya dia bisa jadi lebih baik. Tapi kan kampus kita ini tidak ada cowok yang namanya Vino. Setidaknya aku jadi lebih hebat sekarang, bukan?